Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan sejarah susunan Sunda Galuh mengenai Kerajaan Dayaluhur yang terletak di Kecamatan Dayaluhur, Kabupaten Cilacap. Kerajaan Dayaluhur didirikan pada tanggal 12 Juni 1421. Pada saat didirikannya Kerajaan Dayaluhur, didirikan pula Kerajaan Banjar, Kerajaan Pananjung, Kerajaan Polhan, dan Kerajaan Majapahit di daerah Ngawi. Itu semua bersamaan. Kerajaan Dayaluhur membawahi 5 kepatihan yang berada di Kabupaten Cilacap sekarang. Kepatihan Lapari, Kepatihan Jenang, Kepatihan Dayaluhur, Kepatihan Kalapajarang, Kepatihan Serayu. Di setiap kepatihan dipimpin oleh seorang apati, langser, juru tulis, juru cai, dan juru ukur. Di Kerajaan Dayaluhur pun sama, struktur kepengurusannya ada pangeran, ada apati, ada langser, ada juru cai. Perbedaannya kalau di Kerajaan Dayaluhur atau kerajaan lainnya itu ada yang namanya kiai penghulu nikah. Kiai ini pula berfungsi sebagai orang yang mengislamkan masyarakat dan sebagai guru ngaji. Tidak benar bahwa Pangeran Gagak Ngampar belum masuk Islam. Yang benar adalah sudah masuk Islam sebelum jadi raja. Luas wilayah kekuasaan Kerajaan Dayaluhur meliputi Kabupaten Cilacap sekarang, Aji Barang, dan Patikaraja. Penduduknya mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil beragama Hindu di daerah Aji Barang. Warga masyarakat hidup dari mengolah gula aren dan kopi di wilayah Kerajaan Dayaluhur. Sedangkan penghasilan untuk Kerajaan Dayaluhur adalah batu mulia, emas yang terletak di Kerajaan Dayaluhur. Pangeran Gagak Ngampar itulah yang menyaksikan pemindahan Kerajaan Sunda Galuh ke Kutai Lama di Samarinda. Masyarakat di pesisir pantai penghasil tuak dan penghasil kulit penyu. Bahasa yang digunakan sehari-hari di wilayah Kerajaan Dayaluhur adalah bahasa Sunda. Setelah terjadinya Perang Bubat pada tahun 1432, bahasa Sunda bercampur dengan bahasa Jawa Ngawi. Mereka punya abjad tersendiri yang disebut dengan aksara Sunda yang berbeda dengan Hanacaraka. Selain penghasil kopi dan gula aren, wilayah Kerajaan Dayaluhur adalah penghasil emas pada saat itu terbesar di dunia. Tercatat negara kerajaan dari India, dari Thailand, dari Mesir, dari Arab Saudi membeli emas di Dayaluhur. Pada saat itu sudah dikenal dengan bercocok tanam, diantaranya singkong, padi, dan jagung. Pada saat terjadinya Perang Bubat, Pangeran Gagak Ngampar bersama dengan Pangeran Sabakingking dan Laskar Babil berada di Ngawi. Sebelum terjadi Perang Bubat, Pangeran Sabakingking dipaksa oleh Belanda untuk menyerahkan kekuasaan Kerajaan Sunda. Setelah terjadinya terbunuhnya Panhalken dan ajudannya, maka Gubernur Jenderal Pandenbos mengadakan taktik Divide et Impera dengan menggunakan Pati Gajah Mada. Maka selanjutnya terjadilah Perang Bubat di Ciomas, Desa Ciwalen, Kabupaten Cilacap pada tanggal 17 Oktober. Penamaan Perang Bubat sebenarnya kurang tepat karena penyerangan terhadap calon pengantin perempuan yang akan ke Majapahit.
Namun para sejarawan telah memutuskan bahwa perang tersebut adalah perang Bubat, walaupun hal ini tidak sesuai. Pangeran Gagak Ngampar mengetahui adanya pengkhianatan setelah pulang dari kerajaan Majapahit di Ngawi. Dengan adanya perang Bubat, maka luntuh lantahlah kerajaan Dailuhur bersamaan dengan 17 kerajaan Sunda Galuh di seluruh Nusantara. Setelah perang Bubat dilanjutkan dengan perang Sandusukan dan perang penyerbuan ke kerajaan Majapahit di Ngawi. Setelah Pangeran Gagak Ngampar menyaksikan dieksekusinya Gubernur Jenderal Pandenbos di Kecamatan Dailuhur sekarang. Setelah itu Pangeran Kampar memindahkan kerajaan Sunda Galuh ke Kutai Lama bersama dengan raja-raja yang selamat dari perang Bubat. Pangeran Kampar wafat pada tahun 1470, 1 tahun setelah memindahkan kerajaan Sunda Galuh ke Kutai Lama.